Terduga hasil peneropongan ahli tarot kawakan Denny Darko atas kabar kedekatan Baim Wong dengan Kimberly Ryder belakangan ini. Peneropongan Denny Darko berdasarkan sinyal kartu tarot yang muncul mengungkap prediksi yang mengejutkan terkait kelanjutan kedekatan mereka di masa depan. Sebelumnya, Kimberly Ryder sudah mengetahui kehebohan di jagat maya terkait dirinya dijodoh-jodohkan dengan Baim Wong oleh netizen. Terungkap pengakuan tak terduga dari Kimberly soal kedekatannya dengan Baim Wong, bahkan dengan kedua pangeran kecil Baim Wong yang sering menelpon Kimberly dan mengajaknya playdate. Tak hanya itu, Kimberly juga mengaku sering menyambangi kantor Baim Wong atas permintaan Keanu dan Kenzo, hingga playdate seru pun terjadi. Lantas, seperti apa Baim Wong sebelumnya menanggapi kabar heboh kedekatan dirinya dengan Kimberly? Apa makna di balik senyum Baim Wong dan Kimberly yang sudah 10 tahun lebih belakangan ini mengaku dekat? Seperti apa pula Paula Verhoeven, mantan istri Baim Wong, menanggapi kabar sang mantan dekat dengan wanita yang baru? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kian kencangnya kabar kedekatan Kimberly Ryder dengan Baim Wong kini menjadi sorotan dan perhatian publik. Status keduanya yang sama-sama single, duda dan janda, mungkin menjadi alasan kuat bagi netizen untuk menjodoh-jodohkan keduanya. Ditambah lagi mungkin netizen sudah melihat bahwa ada sinyal-sinyal chemistry kedekatan antara Kimberly dengan Baim Wong yang sejauh ini mungkin masih samar-samar terlihat. Lantas, kali ini ahli tarot Denny Darko dihadirkan untuk menyingkap tabir kedekatan yang masih samar-samar itu. Lantas, dari peneropongan kartu tarot, seperti apa Denny Darko melihat kabar kedekatan Kimberly Ryder dengan Baim Wong sejauh ini? Yang pertama, sebenarnya saya pernah juga meramalkan kalau Baim ini nanti itu akan memiliki sebuah hubungan asmara dengan seorang wanita yang jauh lebih muda ya. Dan dia ini adalah aktris atau pelakon film ya, atau aktris ya, bukan artis, aktris. Kalau cowok aktor, ini aktris. Nah, ini sebenarnya cocok dengan apa yang saat ini digosipkan oleh masyarakat. Tapi kalau romantic relationship di antara mereka itu kayaknya belum bisa dikonfirmasi, karena satu, kalau ini akan dikonfirmasi akan jadi sebuah presiden yang buruk. Kedua, ya saya pikir sih nggak secepat itu juga ya. Walaupun kalau ditanya di sini, kecocokannya seperti apa nanti saya akan jelaskan. Tapi yang saya lihat sangat bisa terjadi karena saya melihat ada kemungkinan itu. Tapi sepertinya kalaupun iya itu tidak akan diumumkan sekarang dan mungkin juga belum sedekat apa yang dikira oleh orang-orang. Jadi netizen silakan selamat untuk menjodohkan. Tapi yang saya lihat di sini, kalaupun itu adalah satu hubungan yang benar ya, mereka nggak akan mengumumkan sekarang karena itu akan memberikan sebuah presiden yang buruk terhadap mereka. Sebuah kedekatan dengan dunia yang sekarang ini dia sedang tekuni, ini adalah satu hal yang memungkinkan untuk ya ketemunya lebih sering dan masyarakat akan bisa lebih mudah untuk menjodohkan. Memang cinta itu penuh misteri. Namun dalam adagium klasik Jawa menyebutkan bahwa cinta bisa muncul karena seringnya kedua insan bertemu. Dan pertemanan Baim dengan Kimberly Ryder sudah berlangsung puluhan tahun. Meski hal itu terjadi sebatas pekerjaan belaka. Lalu berdasarkan peneropongan ahli tarot Denny Darko, adakah kemungkinan ke depan hubungan Kimberly Ryder dan Baim Wong akan berinkarnasi dari sebatas teman biasa menjadi sepasang kekasih, lantaran kedua pihak sudah saling merasa nyaman? Demikian juga dengan anak-anak mereka yang sudah saling merasa nyaman dan menerima sosok masing-masing, mengenal dengan baik, dan tidak lagi dilihat sebagai sosok yang asing. Tapi ternyata di baliknya itu beneran, mereka nggak menunjukkan itu gitu. Nah tapi kalau yang anak ini, kalau saya pikir ini adalah satu hal yang juga diangkat ya.
Dan kalau melihat dari kombinasi ini tadi, saya pikir ini masih memang di tahap settingan. Belum ada sesuatu yang memang akhirnya menjadikan mereka berdua ini bersama. Tapi apakah ada kemungkinan? Saya melihat sangat ada. Saya pikir ya mereka sudah sangat kenal ya, dan mengingat bahwa kondisi mereka sekarang ini sudah single, mereka akan memiliki banyak kesempatan dan dibolehkan untuk mereka memiliki sebuah hubungan yang mungkin lebih dekat daripada teman itu tadi. Tapi kembali lagi di bahwa apakah keluarga dari Kimberly di sini akan memberikan restunya, nah ini perkara yang lain. Dan ya apakah mereka akan cocok secara keluarga, karena kan ini akhirnya nggak cuman mereka saja yang akan berkawin kalau mereka nanti memang tujuannya adalah menuju ke sana, tapi juga anak-anak mereka. Ini hal yang kalau saya kira ya masih jauh untuk dibicarakan. Anak ya mungkin ini adalah satu hal yang lebih mudah dibandingkan kalau Baim memang akan ketemu dengan seorang yang masih gadis. Karena ya kita tahu bahwa perceraian ini walaupun putusan pengadilan ini lebih berbeda kepada Baim, tapi masyarakat terutama wanita ini memiliki sebuah pandangan yang berbeda dengan keputusan pengadilan tadi dan memiliki sebuah stigma khusus terhadap Baim Wong ini tadi. Nah ini di luar apakah benar atau tidak ya apa yang mereka saling klaim dan keputusan pengadilan, tapi tentu saja ini akan menyulitkan kalau Baim harus mencari pendamping dalam waktu dekat dengan sebuah stigma yang sekarang ini mungkin ada di pikiran masyarakat ini tadi. Mengejutkan hasil peneropongan ahli tarot Denny Darko. Di sisi lain, kabar kedekatan Kimberly Ryder dengan Baim Wong yang berhembus semakin kencang belakangan ini mungkin juga dipicu oleh status keduanya yang sama-sama baru saja bercerai. Baim baru saja bercerai dengan Paula Verhoeven pada tanggal 16 April 2025 lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, di mana Paula berencana melakukan banding. Sedangkan Kimberly pun sudah bercerai dari Edward Akbar pada tanggal 29 November 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Menanggapi dirinya marak dijodohkan netizen dengan Baim Wong, Kimberly Ryder yang ditemui baru-baru ini langsung tertawa penuh makna dan mengungkap bahwa kedekatannya dengan Baim Wong selama ini hanya teman lama, lantaran sering syuting film bareng. Kimberly mengungkap bahwa seringnya pertemuan di lokasi syuting dengan Baim yang juga sering membawa serta kedua buah hatinya. Dari sanalah lahir pertemanan Kimberly dengan kedua anak Baim Wong tersebut. Bahkan Keanu dan Kenzo sering menelpon Kimberly, namun biasanya pengasuh mereka bukan Baim sendiri yang terlebih dahulu mengabarkan Kimberly kalau Kenzo akan menelpon dirinya, bahkan sampai diajak playdate bersama. Dan Kimberly mengaku ia merindukan momen itu akan terjadi lagi ke depan. Nggak ditanggepin sih. apa komenan yang bisa aku omongin? Ya udah, kita temen aja, gitu aja. Ya udah. No comment. Bingung juga komen apaan. Ya pokoknya aku sama Kak Baim kan kita ya udah temen gitu. Emang udah lama sih, udah lama banget kita temenan. Dan baru bertemu lagi karena project ini kan, project kemarin tuh syuting filmnya dia. Terus akhirnya ketemu sama Kenzo dan Keanu yang emang selalu nempel kan ya sama Kak Baim. Jadi ketemu sama mereka dan ya udah mereka apa ya? Jadi temenan juga sama aku gitu. Jadi kita sempat syuting di Jogja kan. Dan mereka emang apalagi Kenzo ya emang demen hangout sama aku aja gitu. Akhirnya lumayan deket dan kadang-kadang jadinya suka diteleponin sama anak ya, bukan bapaknya, anaknya. Anaknya, jadi Kenzonya mbaknya kan suka kadang-kadang nge-WhatsApp, ini Kenzonya mau nelpon gitu. Ya udah nggak apa-apa ya udah, hai apa kabar,
Terus ya ngobrol aja, lucu aja gitu. Aku jadi temenan sama anak kecil tuh lucu aja. Ya udah main bareng mereka. Cuman kedepannya pengen main bareng lagi anak-anak. Pernah juga sih datang ke kantornya Kak Baim, anak-anak kan main bareng aja. Ya, enjoy aja. Kimberly Ryder mengungkap bahwa kedekatan dirinya dengan Baim Wong bukan baru terjadi belakangan ini, tapi sudah dimulai sejak 10 tahun lalu. Hal itu terjadi lantaran ketika itu keduanya terlibat dalam satu proyek film bersama. Menurut Kimberly, kedekatan mereka hanya sebatas teman, dan keduanya pun saling mendukung dalam karir mereka, jadi mutual friends, tidak lebih dari itu. Kimberly juga mengungkap bagaimana kesamaan keduanya saat bekerja, yaitu sama-sama membawa anak. Dari pertemuan itulah kedekatan Kimberly dengan anak-anak Baim mulai terjalin. Kimberly Ryder juga melihat sosok Baim Wong sebagai pribadi yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Di pihak lain, Baim Wong sendiri menanggapi dengan santai kabar kedekatan dirinya dengan Kimberly Ryder. Ia tidak menampik bahwa anak-anaknya sering menelpon Kimberly Ryder, namun bukan hanya kepada Kimberly. Anak-anaknya juga menelpon artis Luna Maya dan Astri Welas. Ditanya soalnya banyak netizen yang menjodoh-jodohkan dirinya dengan Kimberly Ryder, Baim Wong pun menanggapinya hanya sebatas teman, lalu tersenyum penuh makna. Kimberly juga ungkap 10 tahun yang lalu, ia dan Baim pernah satu proyek film dengan Baim dan mereka saling support. Lalu ketika bertemu lagi mereka pun sudah sama-sama memiliki anak. Karena itu ia dan Baim sama, kalau lagi ada kerjaan yang memungkinkan membawa anak, maka akan memilih untuk mengajak anak-anak. Dengan melihat Baim yang sulit meninggalkan anak-anaknya itu, maka menurut Kimberly, ia yakin jika Baim adalah sosok yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Dan hal ini memang harus dilewati oleh Baim karena semua orang memang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Kenal sih sebenarnya udah lama banget ya. Cuman ya support sebagai teman. Pernah apa ya dulu ya? Iya, kira-kira begitulah. Pernah seproject, tapi udah lama banget. Udah kayak 8 tahunan, 10 tahunan yang lalu mungkin ya. Emang kita ada mutual friends aja deh, gitu doang. Kita kayak support aja. This is a tough time for them, for me, for whoever who is going through the same thing. Ya udah kita saling support aja udah. Jadi ngelihatnya oke, yang penting sebagai bapak bertanggung jawab. Gitu aja sih kan, jadi kayak dia provide untuk anak-anaknya. Terus aku bukan berarti yang sebelah lagi nggak provide untuk anak-anaknya, cuman ngelihatnya oke, bagus, kamu tetap ada di situ buat anak-anakmu. Kak Kimberly gimana? Lucu banget emang. Mau keluar kita. Pasirnya gimana? Pasirnya gimana? Ternyata kata dia suka nonton capek. Semuanya. Ada di lantai 2 main dong. Iya, ke semuanya juga temenan juga. Kasri kalah juga. Sama-sama jomblo katanya Mas Baim. Gimana tuh Mas Baim? Temenan dulu aja Mas. Tapi sosok Kim gimana sih Mas? Temannya seperti apa maksudnya? Mengejutkan hasil peneropongan ahli tarot Denny Darko terkait kabar kedekatan Kimberly Ryder dengan Baim Wong. Lantas seperti apa pula komentar Paula Verhoeven menanggapi aksi netizen yang menjodoh-jodohkan Baim Wong dengan Kimberly Ryder? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Isu kedekatan Baim Wong dengan Kimberly Ryder kian berhembus kencang. Aksi netizen menjodoh-jodohkan keduanya seakan selaras dengan sinyal bahwa kedua anak Baim Wong semakin menjalin komunikasi secara intens dengan Kimberly. Entah ini sudah takdir ataukah kebetulan semata karena kedekatan saja. Namun ketika awak media bertanya kepada Paula Verhoeven menanggapi hal tersebut, ia enggan berkomentar. Wajar Paula diam. Karena putusan cerai Pengadilan Agama Jakarta Selatan baru terhitung bulan dijatuhkan.
Ia mungkin juga belum bisa ikhlas menerima sepenuhnya jika sang mantan begitu cepat jatuh ke dalam pelukan wanita lain. Atau mungkin juga diamnya Paula pertanda ia sudah masa bodoh dengan Baim Wong karena dirinya kini punya lembaran baru yang perlu ia isi dengan ceritanya yang baru, baik asmara maupun karir. Apalagi belakangan ini Paula diketahui tengah fokus berkarir semenjak dirinya diputus bercerai dengan Baim Wong. Paula diketahui saat ini tengah fokus menjadi desainer di salah satu acara fashion. Ini ada tanggapan nggak mengenai anak-anak gitu sama Kimberly? Maaf ya, makasih ya. Nggak ada, makasih ya Mas, maaf ya. Meski pernikahan Baim Wong dan Paula Verhoeven kandas, namun keduanya tetap punya komitmen untuk mengasuh anak-anak mereka dengan cara terbaik. Keduanya tak membatasi salah satu pihak untuk meluangkan waktu bersama anak-anak. Misalnya, Paula sendiri sudah memiliki rencana bersama anak-anaknya untuk melewati momen Hari Raya Kurban dengan menyembelih kurban sapi dalam waktu dekat. Hal itu tidak mencemaskan Paula karena menurutnya anak-anaknya mungkin lantaran laki-laki semua, jadi berani menyaksikan momen kurban tersebut. Paula yang sangat mementingkan momen kebersamaan dengan anak-anaknya pasca bercerai, memandang bahwa bertemu anak-anak adalah momen yang ia tunggu-tunggu dan sangat berharga baginya. Belum ada rencana apa-apa, cuman nantinya pastinya insya Allah sama anak-anak liburan. Ya pelan-pelan kan, kayak misalnya seperti tahun-tahun sebelumnya, kayak kita datang pas penyembelihan sapi. Jadi memang mungkin buat mereka sesuatu hal yang baru, cuman kita selalu di tiap tahun itu ada, ya seperti kayak lebaran aja gitu, momen-momen spesial gitu, lebaran, Idul Adha. Jadi mereka tahu bahwa Idul Adha itu adalah ada sembelihan sapi, kambing, seperti itu. Mereka sih karena laki-laki ya, jadi kayak berani aja gitu. Quality time-nya ya kayak ke playground, terus gitu. Kayak kemarin kegiatan outdoor, keluar kota ke Bandung, jadi ya semaksimal mungkin. Udah sih, mereka ya paling nginep hotel, terus gitu. Karena kita pernah ajak sempet ke daerah Bogor itu, dia tahu dia suka alam, jadi suka ke daerah-daerah sana, kayak gitu sih. Maaf ya. Makasih ya, doain aja Mas, doain. Ya. Mengejutkan reaksi Paula Verhoeven yang enggan berkomentar terkait kabar Baim Wong dijodohkan netizen dengan Kimberly Ryder. Lantas, apa pula yang membuat kuasa hukum Baim Wong menyebut pihak Paula Verhoeven halusinasi? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Berhembusnya kabar kedekatan Baim Wong dengan Kimberly Ryder adalah lembaran baru dari diary asmara keduanya yang sama-sama baru saja bercerai. Karena itu, kisah mereka tak lepas dari bayangan masa lalu. Baim Wong tentu saja masih dihantui oleh tudingan kekerasan dalam rumah tangga dari pihak Paula Verhoeven yang muncul dalam persidangan cerai mereka. Masih terngiang jelas dalam ingatan publik perkara perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven yang bergulir cukup panas di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Meski sudah resmi dinyatakan bercerai, alih-alih keduanya berdamai, malah hubungan keduanya justru makin bergolak. Hal itu dipicu oleh langkah Paula Verhoeven yang mempersoalkan masalah KDRT yang ia tuding diduga dilakukan oleh Baim. Padahal pihak Baim Wong sudah mengetahui bahwa tuduhan soal dugaan KDRT yang sempat menyeret nama Baim itu sudah dinyatakan tidak terbukti secara hukum, baik KDRT fisik maupun psikis di Pengadilan Agama dan menjadi salah satu pertimbangan putusan hakim. Namun Paula justru melangkah lebih jauh dengan melaporkan dugaan KDRT tersebut ke Komnas Perempuan pada tanggal 30 April 2025 lalu. Menanggapi hal tersebut, pihak Baim Wong melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid menyebut langkah pihak Paula sebagai bentuk halusinasi. Mengingat pihak Paula yang kini bersuara lantang tidak pernah hadir sekalipun di persidangan cerai hingga putusan dijatuhkan hakim sejak Oktober 2024 hingga April 2025 lalu. Yang terpenting begini,
yang selalu berbicara ini satu kali pun tidak pernah ikut sidang. Ya, jadi dia tidak pernah tahu apa yang terjadi di persidangan. Di dalam persidangan itu, kalau dia nggak punya putusan, saya kasih putusannya. Baca halaman 113. Secara tegas dinyatakan tidak terbukti ada KDRT baik fisik maupun psikis. Dah, itu adalah pertimbangan hakim. Itulah yang sah dan itulah yang harus kita hormati. Kalau tidak pernah, saya anggap ini adalah orang yang lagi halu. Jadi lagi halusinasi, seakan-akan terjadi sesuatu kesana kemari, kasihan nantinya. Kasihan kalau sudah halu seperti ini, nggak pernah ikut sidang, nggak pernah tahu apa yang terjadi di persidangan. Persidangan itu dimulai terdaftar di Oktober. Ya, seingat saya tanggal 7, kalau nggak salah, saya lupa. Kalau lupa yang jelas Oktober dan diputus tanggal 16 April. Bayangin berapa bulan, satu kali pun nggak pernah ikut sidang, nggak pernah tahu apa yang terjadi di persidangan. Tiba-tiba halu, ada terjadi sesuatu yang sudah diputuskan, dipertimbangkan, tidak terbukti ada KDRT karena tidak ada KDRT secara psikis maupun fisik. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.